Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Baik, perkenalkan saya perawat Mahtiar yang ingin mendampingi Mbak dalam konseling hari ini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama dan alamat Mbak terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Putri Handayani. Alamat saya dari Dayasari, Langkah Lancar. Baik, dari lancar ya Mbak. Iya. Sebelumnya alasan Mbak datang ke rumah sakit, ada keluhan apa atau masalah apa, silakan jelaskan. Keluhan saya sariawan dan diare. Baik, untuk sariawannya sudah berapa lama teman-teman tahu? Kalau sariawan udah hampir 2 minggu lebih. Untuk diare? Kalau untuk diare sudah hampir 1 minggu, tapi tidak tiap hari. Oh, gitu baik. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang konseling prates untuk tes HIV. Ya. Nah, untuk kontrak waktunya saya minta 10 menit untuk konseling hari ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mulai? Tidak. Baik. Ceritakan saja semua kepada saya. Saya juga akan memastikan kerahasiaan dari jawaban dari Mbak Fitri. Gitu. Nah, untuk menjaga privasi Mbak Fitri, saya akan menutup pintu dulu, pintu ruangan, dan menutup tirainya. Baik Mbak, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Fitri, apakah sudah menikah? Saya belum menikah, Pak. Oke, baik. Apakah sudah punya pasangan? Kalau pasangan belum juga. Oh, gitu. Sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak Fitri pernah melakukan hubungan seksual? Belum pernah. Nah, Mbak Fitri apakah pernah menggunakan jarum suntik tapi secara berjam-jam? Kalau menggunakan jarum suntik saya pernah, Pak. Baik, baik, baik. Untuk transfusi darah apakah pernah? Belum pernah. Oke, Mbak Fitri, apakah Mbak Fitri tahu atau paham cara-cara penularan HIV dan pemahaman terhadap penyakit HIV? Apakah Mbak Fitri sudah mengetahui setidaknya sedikit tentang HIV? Tolong bisa dijelaskan Mbak Fitri. Baik, Pak, yang saya ketahui itu hanya dalam keadaan pasangan dan transfusi darah. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu penenang dari masalah yang Mbak Fitri hadapi itu dengan cara apa, Mbak? Iya, Pak, saya suka obat penenang yang disuntikan sama teman-teman. Oke, Mbak Fitri, apakah yang Mbak Fitri tahu penderita HIV di masyarakat atau pemahaman Mbak Fitri melihat di masyarakat atau dampak pasien HIV itu di masyarakat itu bagaimana? Yang saya tahu dikucilkan dan juga dan juga tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Ya, itu benar.
benar ya Mbak Fitri, dikucilkan dan tidak mau berinteraksi itu sangat sangat umum di masyarakat ada penderita HIV gitu. Nah, apakah Mbak Fitri tahu tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat tentang penularan, cara penularan HIV itu? Banyak mitos-mitos kan di luar masyarakat yang mengatakan penyebaran HIV tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Mitos yang saya ketahui ada salaman dan juga bersentuhan. Ya, benar sekali Mbak Fitri. Sudah kita ketahui mitos di masyarakat itu yang sedang beredar mulai dari salaman dan sentuhan itu dapat menularkan HIV dari penderita kepada orang lain. Itu sebenarnya itu tidak menularkan ya Mbak. Jadi ya sama lagi dengan alat makan yang bersamaan dengan penderita HIV itu tidak menularkan sebenarnya gitu. Nah, untuk bagaimana cara penularannya? Nah, yang sudah tadi Mbak Fitri sebutkan dan saya jelaskan dari bergonta-ganti pasangan, terus ada transfusi darah, terus yang Mbak Fitri lakukan itu memakai alat suntik. Baik Mbak Fitri, setelah saya jelaskan tadi mengenai cara penularannya sampai mitos-mitosnya ya Mbak, sekarang saya akan memberitahu prosedur tentang tes HIV ini. Nah, yang pertama saya akan pandu Mbak Fitri ke ruang lab dan diambil sampel darahnya, dan setelah diambil sampel darahnya Mbak Fitri harus menunggu kurang lebih seminggu untuk mengetahui hasilnya. Jadi Mbak Fitri kembali lagi ke sini dan bertemu saya lagi setelah 7 hari. Kira-kira hari apa yang Mbak Fitri? Hari Selasa. Ya, mungkin hari Selasa Mbak Fitri bisa menemui saya lagi ke sini untuk mengetahui hasilnya. Nah, bagaimana jika hasilnya positif? Nah, Mbak Fitri juga harus menjaga sebagai status Mbak Fitri itu sebagai status penderita HIV. Jadi harus menjaga dari pola hidupnya lagi agar lebih baik dan mencegah penularan kepada orang lain gitu. Nah, gimana kalau misalnya hasilnya negatif? Nah, itu juga Mbak Fitri belum tentu negatif. Jadi Mbak Fitri harus kembali tes lagi setelah 3 sampai 6 bulan. Jadi setelah tes ini bahwa hasilnya negatif, nah tes lagi kurang lebih 3 sampai 6 bulan ke depan, dan kalau hasilnya negatif berarti Ibu Fitri ini bisa dinyatakan non reaktif HIV gitu. Mbak Fitri apakah bersedia menjalani tes HIV ini? Saya bersedia, Pak. Baik, Mbak Fitri telah bersedia untuk menjalani tes HIV di rumah sakit ini. Dan ini tolong info konsennya dilihat dulu, dibaca, dan ditandatangi sebelah pojok kanan bawah. Silakan tanda tangan. Baik, saya lengkapi dokumennya dulu ya Mbak. Baik, saya tanda tangan. Baik, saya sudah melengkapi dokumennya.
silahkan mengikuti saya untuk ke ruang lab.